Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi kimia pada alkana yang kedua setelah sebelumnya kita membahas tentang reaksi pembakaran. Kali ini kita akan membahas yaitu reaksi substitusi. Apa itu reaksi substitusi? Reaksi substitusi merupakan reaksi pergantian, ya, disebut juga sebagai reaksi pergantian atau reaksi pertukaran. Jadi, jika suatu senyawa alkana mengalami reaksi substitusi, akan ada salah satu atom pada alkana yang ditukar atau diganti dengan atom lain yang bereaksi dengan si alkana tersebut. Nah, kita ketahui bersama ya sebelumnya bahwa alkana itu merupakan zat yang sukar bereaksi. Nah, karena dia sukar bereaksi, ketika mau mengalami reaksi substitusi, dia pun tidak bisa bereaksi dengan sembarangan zat. Ya, hanya dengan senyawa klor dan brom saja si alkana ini bisa mengalami reaksi substitusi. Ya, jadi selain dengan klor dan brom, alkana sulit sekali mengalami reaksi substitusi. Dan juga ya, reaksi substitusi ini hanya bisa terjadi jika melibatkan sejumlah energi yang cukup besar, ya. Jadi istilahnya si alkana itu kan dia lebih suka menjomblo ya, nggak mau tuh dia bereaksi, nggak mau dia berpasangan. Nah, kalau ada yang mau meminang si alkana, maka maharnya harus besar, ya. Butuh energi yang kuat, butuh usaha yang kuat kalau kita mau membuat si alkana ini bereaksi dengan senyawa yang lain. Dan itu pun si alkana milih-milih, bereaksinya cuma mau sama klor dan brom saja. Ingat, syaratnya harus melibatkan sejumlah energi yang cukup besar. Jadi kalau energinya nggak cukup, dia nggak bisa bereaksi, tetap aja tidak akan bereaksi. Bagaimana contoh reaksinya? Nah, contoh reaksinya itu misalnya ada CH4 bereaksi dengan Cl2. Nah, CH4 itu kan bentuk ikatannya seperti ini ya, C mengikat 4 buah H. Nah, dia bereaksi dengan Cl2. Cl2 itu Cl berikatan dengan Cl. Terbentuk CH3Cl. Jadi C yang tadinya keempat tangannya berikatan dengan H, ya, karena bereaksi dengan Cl2, maka salah satu H yang ada di sini digantikan dengan Cl. Ya, jadi ditukar nih. H-nya pindah ke kanan, Cl-nya pindah ke kiri. Jadinya CH4-nya menjadi CH3Cl, Cl2-nya menjadi HCl. Seperti itu ya. Itu yang disebut reaksi substitusi. Nah, reaksi substitusi ini kan melibatkan sejumlah energi yang besar. Jadi di sini harus ada nih energi yang besar. Entah itu dengan pemanasan atau diberikan cahaya ya yang energinya cukup besar. Dan biasanya reaksi ini pun ya terjadinya itu dengan mekanisme reaksi radikal bebas. Ya. Kemudian selain reaksi substitusi, ya, ada reaksi yang ketiga yang terjadi pada suatu senyawa alkana. Tadi yang pertama terjadi reaksi pembakaran. Kalau pembakarannya sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Kalau tidak sempurna menghasilkan CO atau karbon monoksida atau menghasilkan jelaga atau C. Nah, kemudian reaksi yang kedua adalah reaksi substitusi, di mana alkana hanya bisa mengalami reaksi substitusi dengan senyawa klor maupun brom. Itu pun harus melibatkan sejumlah energi yang cukup besar. Nah, kemudian ada reaksi yang ketiga. Ya, kita ketahui bersama ya bahwa si alkana itu dia sukar bereaksi. Nah, alkana jenis reaksi yang ketiga itu alkana. Ya, jika dipanaskan, ya lagi-lagi ini dipanaskan, artinya kalau dipanaskan itu melibatkan sejumlah energi tertentu. Ya,
ada sejumlah energi yang terlibat pada suhu dan tekanan yang tinggi, ya, berarti ini energinya tinggi sekali, ya, tanpa melibatkan oksigen. Jadi alkana kalau dipanaskan pada suhu dan tekanan yang sangat tinggi tanpa melibatkan oksigen. Kalau melibatkan oksigen, maka terjadi reaksi apa? Pembakaran. Nah, kalau tidak melibatkan oksigen, kemudian diberi energi yang cukup tinggi dengan suhu dan tekanan yang tinggi, maka akan terjadi reaksi perengkahan atau cracking. Ya, pada reaksi ini terjadi pemutusan rantai. Ya, jadi yang terjadi sama alkana, kalau dia dipanaskan tanpa oksigen, maka rantai karbonnya itu akan putus atau terbentuk suatu ikatan rangkap. Ya, jadi alkana rantainya bisa putus atau alkana bisa membentuk ikatan rangkap kalau dia dipanaskan, ya, diberikan sejumlah energi yang cukup tinggi tanpa melibatkan oksigen. Nah, contoh reaksinya seperti ini. C14H30, ya, rantai karbon dengan jumlah karbon 14, ini cukup panjang, ya, bisa mengalami reaksi perengkahan atau cracking, ya, ketika diberikan energi atau dipanaskan pada suhu dan tekanan yang tinggi tanpa melibatkan oksigen. Ikatan pada rantai karbonnya itu terputus, ya, menjadi C7H16. C7H16 ini adalah heptana dan C7H14. C7H14 ini adalah heptena. Ya, jadi ikatan rantai karbonnya itu terbagi dua, menjadi senyawa heptana dengan heptena. Heptana ini alkana yang ikatannya tunggal, dan heptena ini alkena yang ikatannya rangkap. Ya, seperti itu. Jadi kalau cracking itu terjadi perengkahan, ya, terjadi pemutusan rantai. Ingat, cracking atau perengkahan hanya terjadi apabila alkananya ini dipanaskan dengan suhu dan tekanan tinggi tanpa melibatkan oksigen. Contoh yang kedua, misal saya punya CH4. CH4 itu metana, ya. Metana itu tadi kalau mengalami cracking dikasih energi yang cukup tinggi, ya, dipanasin, maka dia akan terbentuk etena dan gas hidrogen. Etena itu adalah suatu senyawa bukan etena ini, tapi etuna. Etuna itu adalah suatu senyawa alkuna yang berikatan rangkap 3, ya, seperti itu. Oke, baik, demikian penjelasan saya mengenai reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada senyawa alkana. Ya, yang pertama, senyawa alkana itu bisa mengalami reaksi pembakaran kalau bereaksi dengan oksigen. Ada yang sempurna dan yang tidak sempurna. Kemudian bisa juga terjadi reaksi substitusi, tapi hanya bisa dengan klor dan brom. Itu pun harus diberikan sejumlah energi. Kemudian bisa juga mengalami reaksi perengkahan atau cracking. Ya, cracking ini reaksinya alkananya ini tidak bereaksi dengan bereaksi apapun, bahkan tidak melibatkan oksigen, tetapi diberikan energi atau dilakukan pemanasan dengan suhu dan tekanan yang cukup tinggi. Nah, pada reaksi cracking ini akan terjadi pemutusan rantai atau pembentukan ikatan rangkap. Baik, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.